Kita saksikan Pak keadaan di depan Gedung Kemenaker hari ini. Bagaimana tanggapan Anda dari kacamata seorang pengusaha? Terima kasih, selamat malam. Bahwa terjadinya yang dilakukan oleh teman-teman dari serikat pekerja, serikat buruh, itu adalah kami sangat menghargai, sangat menghormati atas kesaksiannya atau atas kegiatan tersebut, yakni karena mereka melakukan kegiatan yang bagian daripada eh, perjuangan-perjuangan dari teman-teman serikat pekerja serikat buruh untuk memperjuangkan nasib tentang atau nasib dari peserta atau anggota serikat pekerja serikat buruh. Namun demikian, kami juga sangat menghormati hal tersebut, namun harus dilakukan secara profesional, secara baik, secara sesuai dengan aturan, tidak mengganggu aktivitas-aktivitas umum dan tidak mengganggu kinerja yang lainnya dengan kegiatan tersebut. Itu kira-kira tanggapan terhadap aksi atau pelaksanaan demo pada hari ini. Baik Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Nurjaman. Ini masih mencakup dari beberapa hari lalu mengenai pengabulan beberapa permohonan tentang revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya juga ingin menanyakan kepada Anda mengenai beberapa poin yang dikabulkan oleh MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan bagaimana respon pengusaha juga terhadap hal itu. Dengan diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi atas gugatan teman-teman serikat pekerja serikat buruh dan termasuk partai buruh di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, yang di sana telah diputuskan lebih kurang 21 pasal yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, atas keputusan tersebut kami tetap menghargai, menghormati atas putusan tersebut. Kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga negara yang harus taat kepada asas dan taat hukum, maka kami sangat menghormati atas putusan tersebut. Namun demikian, di dalam pelaksanaan atau implementasi daripada putusan tersebut tentunya harus kita berhati-hati menjaga. Jangan sampai salah menafsirkan, jangan sampai salah mengimplementasikan sehingga akan berdampak buruk terhadap kelangsungan usaha, di mana ada dampak buruk terjadi pada kelangsungan usaha, maka akan berdampak buruk juga terhadap kelangsungan bekerja. Nah, aturan itu atau keputusan tersebut itu saya yakin dalam rangka menjaga keseimbangan baik untuk pekerja buruh atau untuk dunia usaha juga. Nah, itu perlunya berhati-hati dalam mengimplementasikan atas putusan tersebut demi menjaga keseimbangan, demi menjaga kelangsungan, demi menjaga kestabilan. Nah, oleh karena itu, maka kami sangat berharap sekali kepada teman-teman semuanya, termasuk kepada pemerintah, dalam mengimplementasikan atas putusan tersebut, karena tentunya setelah putusan tersebut itu kan menurut kami itu tidak langsung bisa semena-mena dilaksanakan sebelum ada juklak juknis untuk pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada pemerintah sesegera mungkin, tetapi harus teratur. Sesegera mungkin, tapi harus sesuai dengan koridor, dengan ketentuan dalam mengimplementasikannya. Juga tidak sembarangan begitu putusan itu dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak sembarangan untuk mengeluarkan regulasinya sehingga terkesan terburu-buru, terkesan terpaksa untuk mengeluarkan regulasi yang kami sangat mengkhawatirkan kalau regulasi atas putusan Mahkamah Konstitusi segera dikeluarkan juklak juknisnya oleh pemerintah, baik itu berupa PP atau berupa permen atau berupa kepen atau hal lainnya yang berkenaan dengan putusan tersebut, maka kami sangat mengharapkan kepada pemerintah dalam hal ini untuk berhati-hati, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan, membuat
regulasinya. Nah, sangat kami mengharapkan sekali agar dalam pembuatan regulasi tersebut harus melibatkan semua stakeholder, semua yang akan menjadi objeknya. Nah, kita tahu kalau regulasi dibuat itu tentunya kan yang menjadi objek kalau nggak pengusaha bekerja. Dua hal ini yang akan menjadi objek daripada regulasi tersebut. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada pemerintah untuk membuat regulasi ini tentunya harus melibatkan semua stakeholder, baik yang ada di tripartit nasional atau hal lainnya yang berkenaan dengan sasaran daripada objek regulasi tersebut, sehingga akan membawa dampak yang baik kalau dilakukan secara profesional, akan dilakukan secara musyawarah, sehingga akan menghasilkan satu regulasi yang bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya, baik oleh pengusaha maupun oleh pekerja. Dan kami berharap juga kepada pemerintah dalam membuat regulasi tersebut agar regulasi itu atau aturan itu baik berupa PP ataupun permen tidak menjadi beban, tidak menjadi resiko tinggi, tidak menjadi hal yang menakutkan terhadap kelangsungan usaha. Sehingga kalau regulasinya itu, maksud saya gini, regulasi itu harus dibuat sehingga akan menjadi nyaman, akan menjadi ramah untuk investasi. Jangan sampai membuat regulasi tapi tidak mampu menghadirkan investasi. Ini yang kami khawatirkan. Oleh karena itu, kepada semua pihak, baik teman-teman serikat buruh dan pemerintah, dan kami juga dunia usaha yang diwakili tentunya oleh APIDO dan Kadin, itu membuat satu regulasi itu harus tentunya memperhatikan tentang kesinambungan, tentang kelangsungan dunia usaha, agar mampu menjaring, menjadikan investasi atau investor menjadi tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Itu, Pak.